Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para kiai, para ulama yang terhormati, Kiai Haji Ridwan yang saya hormati, hadirin hadirat, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa dengan karunia Allah yang luar biasa, tanpa kita sadari, tanpa kita renungi, kita sudah sampai di hari ke-16 bulan Ramadan, dan besok insya Allah di hari ke-17 bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi keberkahan hidup, diberi hidayah, diberikan petunjuk ketika kita tenang, ketika kita bergerak, ketika kita berpikir, ketika kita bersikap, ketika kita bertindak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam yang mulia ini, saya ingat satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Al-Quran itu yang kita tahu 30 juz, ada tugas yang ditetapkan oleh Rasulullah kepada umatnya, bagaimana umat Nabi bersikap, bagaimana umat Nabi mengambil faidah dari Al-Quran. Pertama adalah an-nazar fil mushaf, melihat, membaca Al-Quran, melihat, membaca Al-Quran, yang tunanetra dengan huruf Braille. Membaca Al-Quran meskipun belum tentu memahaminya, tetapi itu sudah merupakan ibadah, dan ibadah itu membuahkan suatu energi pengabdian. Energi pengabdian membuahkan kerendahan hati. Kerendahan hati membuahkan derajat yang mulia. Itu membaca Al-Quran, belum memahaminya. Yang kedua, baginda Nabi menugaskan kita ialah at-tafakkur fihi,
berpikir isi kandungan Al-Quran. Berpikir, karena kata berpikir berarti minimal memahami makna Al-Quran, kemudian merenungi, menggali, kemudian mencari penafsiran, kemudian mengaktualkan kebutuhan dan hajat hidup manusia. Itu berpikir dalam Al-Quran. Yang ketiga, al-i'tibar, merenungi keajaiban Al-Quran. Yang ketiga, merenungi keajaiban Al-Quran. Setelah kita berpikir dalam Al-Quran, kita menemukan keajaiban Al-Quran. Nah, kalau tiga itu sudah sempurna pada diri manusia, maka manusia itu menjadi sosok yang manusia Quran, manusia Al-Quran. Membaca, berpikir, merenungi keajaiban Al-Quran, tentunya dengan mengamalkan isi Al-Quran. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ayat-ayat yang pertama turun di Al-Quran, kita tahu adalah sebagian surat Al-Alaq, tidak semua, sebagian dari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq di dalam tafsir At-Tafsirul Quran bil Quran dijelaskan di situ ada 19 ayat. Surat Al-Alaq itu 19 ayat. 92 kalimat. 19 ayat, 92 kalimat. 280 huruf. Hurufnya berapa? 280 huruf surat Al-Alaq. Sudah pernah menghitung? Belum ya? Itu ada dalam tafsir At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an karya Abdul Karim Al-Khatib. Nah, ternyata kita merenungi surat yang pertama kali, ayat yang pertama kali adalah bagian-bagian awal surat Al-Alaq. Di situ manusia disebut 3 kali. Insan disebut 3 kali. Khalaqal insana min 'alaq. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Manusianya disebut 3 kali. Kita renungi, nanti saya ajak untuk membaca, berpikir, dan menggali keajaibannya. Pertama, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Apa alaq itu? Secara harfiah diterjemahkan darah.
Saya baca dalam tafsir karya ulama Tunisia Ibnu Ashur, tafsirnya At-Tahrir wa Tanbir. Di situ beliau menjelaskan bahwa makna alaq itu adalah telur-telur kecil, buedah dan kita, telur-telur lembut yang ada pada darah haid wanita, ada pada darah haid wanita, telur-telur calon manusia kecil sekali, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Buedah dan kita yang berenang di darah haid wanita. Ini telur-telur calon manusia. Nah, kemudian bertemu dengan sperma laki-laki, nutfah. Begitu bertemu, kalau Allah mentakdirkan menjadi manusia, maka disebut dengan mukhallaq, jadi manusia. Kalau tidak ditakdirkan menjadi manusia, ghairu mukhallaqah, tidak jadi manusia. Nah, ini darah. Jadi yang ditafsirkan oleh Ibnu Ashur adalah darah haid wanita yang di situ ada telur-telur kecil calon manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Kenapa tidak spermanya yang disinggung di situ? Karena di dalam tafsir Nadmud Durar fi tanasubil ayat was suwar karya Al-Biqai, sebuah kitab tafsir tentang korelasi ayat-ayat Al-Quran yang mengantarkan Profesor Quraisyah menjadi doktor. Itu kitabnya namanya Nadmud Durar. Itu yang mengantarkan Bapak Quraisyah menjadi doktor. Karena meneliti kitab tersebut, saya pelajari kitab itu 8 jilid. Kenapa yang dipilih di sini adalah darah? Karena orang Arab ketika itu mengkonsumsi darah. Bangsa Arab jahiliyah itu mengkonsumsi darah, bahkan darah, minum darah. Maka Allah mengingatkan bangsa Arab tentang penciptaan manusia bukan jin, yaitu tanah liat, bahan penciptaan Adam, bukan sperma yang pertama disebut, tetapi darah. Ingat, jangan dibudayakan makan darah, minum darah, karena darah adalah termasuk elemen penting wujudnya manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Dan ada tafsiran lagi, alaq itu bukan darah, tetapi tanah. Karena dalam bahasa Arab, tanah yang lekat itu bahasa Arabnya liat, apa alaq. Tanah yang lekat itu alaq. Maka alaq itu bisa dimaknai darah, bisa dimaknai tanah. Itu dua versi versi. Nah, itulah manusia. Kenapa manusia disebut dari hal untuk mengingatkan manusia jangan makan darah, jangan pertumpahan darah, jangan konflik, jangan antagonis, jangan saling bermusuhan.
manusia diciptakan dari darah, yakni telur-telur kecil calon manusia yang ada pada darah seorang ibu. Itu insan pertama. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberikan ilmu kepada manusia yang manusia itu belum mengerti. Alhamdulillah, Allah menjamin manusia itu dinamis, memberikan suplai ilmu, memberikan transfer ilmu yang hari ini belum kita ketahui. Besok ada ilmu baru. Hari ini kita ketahui, kemarin belum kita ketahui. Alhamdulillah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberikan ilmu kepada manusia yang manusia itu belum tahu. Di sini ada peningkatan grade, peningkatan derajat dari darah menjadi orang berilmu. Jadi unsur kita adalah unsur yang kotor dari darah, tapi menjadi tinggi derajatnya karena ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana orang berilmu? Masya Allah. Dengan hadirnya orang berilmu, itu negara menjadi berkah. Keluarga yang berilmu menjadi berkah, meskipun miskin secara batin. Orang yang berilmu berkah, apapun ilmunya, manfaat berkah. Meskipun ilmunya sedikit berkah. Sampai ada kitab namanya kitab Ad-Diyah, kitab kumpulan niat-niat. Itu di situ ada niatnya orang menjadi sopir. Niyatu siwa kotis sejarah. Bab niatnya menyetir mobil. Sampai begitu. Kita membahas niatnya menjadi sopir. Niyatu siwa kotis sejarah. Niatnya mengemudikan mobil. Apa niatnya? Satu, melahirkan doa ketika menyetir. Ilmu. Karena tidak mungkin orang membaca doa ketika untuk menyetir mobil dibaca menjelang makan. Mungkin tidak? Tidak mungkin dibaca. Doa keselamatan dibaca khusus ketika menyetir mobil. Yang kedua, untuk menolong hajat manusia. Itu orang mengemudi. Orang menyetir mobil tanpa supir, kiai tidak bisa hadir dengan dia. Tanpa supir, jenazah tidak bisa diangkat. Tanpa supir, tidak bisa orang sakit dibawa ke rumah sakit. Jadi itu ilmu. Mengemudi itu ilmu dan menjadi ibadah dengan niat. Sampai ada khusus niatnya orang menyetir mobil. Subhanallah. Kemudian ada orang berilmu, allamal insana ma lam ya'lam. Orang berilmu membuat jajan, catering. Itu tak ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mondok di Yaman dari Baghdad, dari Irak. Ahmad bin Hanbal itu orang Irak, mondok di negara Yaman, mengaji pada Syekh Abdul Razzaq As-Sunai.
Ketika mondok di sana kehabisan uang. Imam Ahmad kehabisan uang. Oleh kiainya dikasih uang. Kiainya kasih uang. Sehat terus. Tapi santri bernama Ahmad bin Hanbal sungkan, tahu sungkan. Masa santri dikasih uang kiai? Beliau menolak. Akhirnya dihutangi kiainya. Beliau menolak. Dikasih uang menolak. Dikasih hutang menolak. Akhirnya Imam Ahmad jualan di negara Yaman. Jual apa? Jual makanan bernama tikar. Tikar itu daging dipotong-potong kemudian dibakar. Berarti apa? Sate. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal penjual sate. Masya Allah. Ini akhirnya beliau di negara Yaman jualan sate. Atikah. Atikah itu daging yang dipotong-potong kemudian dibakar. Imam Ahmad jualan sate di negara Yaman sambil mengaji pada Syekh Abdul Razak As-Sun'ani, mendapatkan ilmu hadis yang luar biasa. Jadi ilmu hadis dapat karena biayanya beliau punya ilmu buat jualan sate. Inilah allamal insana malam ya. Kemudian ada orang berilmu sedikit dengan ilmu yang banyak, itu kadang-kadang lebih manfaat yang ilmunya sedikit. Saya pernah bertemu dengan seorang profesor. Beliau belajar urologi, belajar tentang kencing di Jerman selama 7 tahun. Kemudian profesor ini praktek di Surabaya, bikin rumah sakit klinik sendiri. Cerita kepada saya, pelajaran saya tahun 70-an di Jerman tahun 70-an itu saya praktekkan sekarang ini di Surabaya tahun 2017 kita itu belum ada 20%.